cara untuk menjaga ilmu kita. Kalau kita ingin ilmu kita manfaat, maka sebarkan keilmuan kita dengan menulisnya. Contohnya kita punya media sekarang, punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter. Ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, kita catat, kita sebarkan. Ya, karena sebagian orang mungkin tidak tahu, atau sebagian orang memiliki pemahaman yang lebih baik daripada apa yang kita pahami, dari kata-kata mutiara, ataupun dari hadis Rasulullah SAW, dari ayat Al-Quran. Ya, kita sebarkan, dan itu juga masuk pada kategori orang yang menulis ilmu. Mulai aja, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin, sahabat semua, kita bertemu lagi dalam kajian kita berikutnya mengenai kajian mengenai kitab Al-Manhajus Sawi, dan kali ini kita selenggarakan lebih pagi kalau di sini, kalau di Indonesia lebih awal, di sore sebelum maghrib sudah kita mulai. Dan insya Allah kali ini adalah pertemuan ke-21, dan bagi teman-teman yang di sini yang mungkin perlu mengakses kajian-kajian kita sebelumnya dari mulai pertama hingga ke-20, itu bisa diakses melalui media KMI Bremen. www.kmibremen.de. Nanti di sana ada menu tentang kajian Al-Manhajus Sawi. Dan tidak lupa mengingatkan bahwa ini bisa terselenggara dengan sebagai kerjasama dari KMI Bremen dan juga PCI NU Jerman, juga Kombi SG. Dan kita berharap sebetulnya dengan kajian-kajian seperti ini kita bisa, selain menambah ilmu kita bisa juga mempererat silaturahim kita untuk berbagai aktivitas kita baik di sini ataupun juga di tanah air. Baik, saya kira tanpa memperlama lagi, saya persilakan kepada Habib Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bijahi nabi wal ali wa sahbihi. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u 'amalin la yurfa'u qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajabu laha wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, yang bersama-sama di aplikasi ini atau yang menonton di YouTube. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Bulan lalu saya tidak bisa ikut bergabung, namun saya ikut mendengar, karena posisi ketika itu sedang berada di tanah suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi kita semua. Dan bulan ini, insya Allah kita meneruskan kajian kita, pelajaran kita, dan masih tetap di bab ilmu. Walaupun kita sudah beberapa tahun ini, kalau sudah 20 sekian perjumpaan, artinya sudah 2 tahun ya, kurang lebih, hampir. Artinya ilmu itu sangat luas. Bahrun la sahilalah, ya, adalah lautan yang tidak bertepi. Oleh karena itu kita masih di pembahasan tentang ilmu. Kemarin kita mendengar bersama-sama tentang perlunya seseorang itu menulis ilmu yang dia miliki, kemudian dia sebarkan. Jadi menulis satu buku itu tidak mesti orang yang betul-betul sangat berilmu, karena orang yang pandai mengumpulkan pun dia bisa merangkum kata-kata, copy paste, karena semua karangan itu ya ujung-ujungnya copy paste, ngambil dari kalam ulama sini, ngambil dari kalam ulama situ. Artinya itu diantara metode cara untuk menjaga ilmu kita. Kalau kita ingin ilmu kita manfaat, maka sebarkan keilmuan kita dengan menulisnya. Contohnya kita punya media sekarang, punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter.
ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, kita catat, kita sebarkan. Ya, karena sebagian orang mungkin tidak tahu, atau sebagian orang memiliki pemahaman yang lebih baik daripada apa yang kita pahami dari kata-kata mutiara ataupun dari hadis Rasulullah SAW, dari ayat Al-Quran. Ya, kita sebarkan, dan itu juga masuk pada kategori orang yang menulis ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia dapatkan, ya, dia tulis, dia sebarkan, karena itu manfaatnya selagi tulisan kita masih ada atau masih disebarkan oleh orang lain, maka manfaatnya kita akan senantiasa rasakan sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah atau menyesal atau mengatakan saya belum maksimal, saya belum baik 100%, saya belum bisa menjadi orang yang, siapa tahu satu tulisan kamu menjadikan orang lain menjadi baik, sehingga engkau mendapatkan pahala jariah sampai hari kiamat. Ya, pahala jariah sampai hari kiamat. Selagi orang tersebut memanfaatkan tulisan kamu atau rangkuman kamu atau ilmu yang kamu dapatkan lalu kamu sebarkan, itu adalah salah satu di antara cara untuk mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita miliki. Kata sebagian ulama, wala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati an tarahu. Ya, janganlah menulis dengan tanganmu sesuatu kecuali yang bisa membuat kamu bahagia melihatnya nanti di hari kiamat. Ya. Karena segala sesuatu itu akan hilang kecuali apa yang kita punya, ya, kita punya itu daripada ilmu kemudian kita sebarkan, itu tidak akan pernah hilang. Artinya ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa bahwa diri kita belum pantas untuk menyebarkan kebaikan. Ya, kalau kamu belum menjadi orang yang baik, apa salahnya? Ya, kamu mengajak orang lain untuk menjadi orang baik. Jangan katakan bahwa wah, saya nanti takut termasuk orang-orang yang dosa. Ngajak orang kebenaran sementara saya sendiri belum sempurna. Masya Allah, sebagian mengatakan bahwa ya saya harus sempurna dulu baru bisa berdakwah. Maka saya katakan bahwa kamu akan masuk kuburan dulu sebelum kamu berdakwah. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan saya belum sempurna dan saya belum pantas untuk menjadi pendakwah. Maka saya katakan bahwa kamu akan masuk kuburan dulu, ya, baru kamu akan merasakan bahwa kamu masuk kuburan dulu, bahwa setelah itu kamu akan tahu bahwa sebenarnya kamu masih belum sempurna. Sampai masuk kubur saja masih belum bisa sempurna. Jadi karena manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu ya sebarkan saja, share saja. Kita yakin ini baik dan kita bisa bertanggung jawabkan apa yang kita ucapkan ini, karena ini betul-betul sesuatu yang disepakati oleh semua bahwa ini adalah hal yang baik. Ya, ngomongin orang ketika puasa, suudzon, penyakit-penyakit hati, kita udah yakini itu semuanya buruk. Kita sebarkan kata-kata yang bisa memberikan motivasi kepada orang lain, dan kita tahu bahwa sungguhnya hal tersebut sudah jelas hukumnya. Berbeda dengan sesuatu yang tidak jelas hukumnya, misalnya, atau sesuatu yang masih khilaf antara ulama, atau sesuatu yang masih remang-remang di dalam otak pikiran kita. Kita langsung share, ya. Kita langsung bagikan kepada orang lain. Yang ada justru bukan malah menjadi jalan keluar bagi sebagian orang. Malah menjadi apa? Malah menjadi malapetaka, dan justru malah menjadikan orang semakin bermusuhan satu sama lain karena statement atau sesuatu yang kalian sebarkan daripada ucapan-ucapan tersebut. Ya, jadi orang yang fasih adalah orang yang bisa ngepasin kira-kira siapa aja yang dengar ucapan saya, siapa aja yang membaca tulisan saya. Ya, kalau saya mau sebarkan kepada umum, harus saya gunakan bahasa-bahasa orang-orang umum. Artinya semuanya harus bisa faham begitu, mengena. Tapi kalau misalnya saya ini mau menyebarkan ini kepada umum, tapi ketika saya perhatikan tulisan-tulisan saya ini sepertinya menyinggung satu pihak tertentu atau satu golongan tertentu atau ujung-ujungnya manfaatnya ada, tapi mudaratnya lebih banyak. Kecuali kalau misalnya secara ilmiah kamu yakin bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang bagus, yang benar, tapi tulisan kamu itu kamu tujukan hanya untuk orang-orang tertentu, maka tidak masalah. Ya, orang yang tidak mengenal mutiara lalu kamu berikan kepadanya mutiara, maka dia akan mengira itu adalah batu kerikil. Ya, sayang, kesian begitu. Padahal sesuatu yang berharga tapi ditempatkan di tempat yang tidak baik, hasilnya tidak baik. Ala kulli hal, menulis
kebaikan adalah kebaikan. Dan setiap orang di antara kita memiliki ya, kebisaan di dalam masalah ini. Semua di antara kita bisa. Di sini dikatakan fadlu kitabatil ilmi wa ta'lifi fih. Keutamaan menulis ilmu. Kemarin kita sudah bahas ya. Jadi sudah dibahas ini tentang Sudah Habib, tapi belum selesai. Sampai di halaman belum 123 bagian bawah tuh yang pas faidah ya. 123. Oke. Ya. Sebelum faidah. Maka di sini dikatakan Al-Imam Nawawi, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan di atasnya, saya ulang sedikit. Inna Allah yuntiqu ulama'a kulli zamanin bima yuwafiqu ahlahu. Ulama-ulama itu Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan Islam dengan keberadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini termasuk orang-orang yang menjaga Al-Quran, menjaga sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada umat. Allah jadikan ulama-ulamanya faham, pinter, tahu sesuatu yang ngepas dengan zaman yang ada. Jadi ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan kirimkan kepada kita ulama-ulama yang memang faham. Jadi jangan pernah katakan bahwa kami nggak punya lagi ulama. Kata Al-Habib bil faqih, beliau mengatakan yaqulu qaumun an hudahum dhallu fi asrina hadha aw khallu qultu kalla walakin jalla an tarahum a'yunul juhali. Katanya sebagian orang mengatakan bahwa sesungguhnya ulama sudah tidak ada lagi. Ya, di zaman kita ini sudah tidak ada lagi ulama. Kalaupun ada sedikit sekali mereka. Ya, maka saya katakan kepada mereka, tidak. Ulama itu ada. Tapi mata kita saja yang husnudzan tidak ada. Ulama tetap akan ada, akan tapi mata kitanya saja yang sudah tidak husnudzan kepada mereka, yang sudah tidak berbaik sangka kepada mereka, yang sudah tidak mau mendengar ucapan-ucapan mereka, yang menganggap bahwa mereka sama saja serupa seperti kita, yang menganggap mereka bahwa ya, tidak ada bedanya antara mereka dengan kita. Nah, itu yang menjadikan kita, kedekatan kita terkadang menjadikan batas antara kita dengan ahlullah, dengan orang yang dekat kepada Allah. Sehingga kata Habib Abdurrahman bin Faqih ini beliau mengatakan sebagian orang mengira bahwa sesungguhnya ulama-ulama yang betul-betul alim, yang betul-betul arif billah sudah tidak ada atau sudah sedikit sekali. Maka saya katakan kepada mereka, kata Abdurrahman, qultu kalla, tidak benar ucapan itu. Walakin jallau an antarahum a'yunul juhali. Tapi susah orang yang berilmu itu dengan kacamata orang yang bodoh. Jadi mereka nggak bisa tahu. Ya, orang yang bodoh itu orang yang tidak paham ilmu. Mereka akan mengira orang yang pakai udeng-udeng, pakai jubah, udah jadi orang alim itu berilmu sudah. Ya, ngelihat daripada casingnya. Padahal ulama banyak. Ya, salah satu tanda bahwa sungguhnya kita ini bodoh atau kita ini tidak paham, ya, diantaranya apa? Diantaranya karena kita ini melihat daripada casing seseorang, bukan dari secara keseluruhan, tidak, tapi dari casing seseorang. Ya, orang ini tampan, orang ini wajahnya adem, orang ini enak dilihat, orang ini pakai casing agama, wah ini ulama ini. Padahal ketika berbicara ataupun ketika menyampaikan dalil atau menyampaikan Al-Quran, kosong, tidak ada ilmunya. Ya, makanya kita bisa melihat bahwa sungguhnya mereka mengira bahwa setelah mereka bermuamalah dengan orang-orang tersebut, mereka katakan, wah ini bukan orang berilmu ini. Ini nggak paham, ini nggak paham, ini nggak paham. Sehingga apa? Sehingga mereka mengira bahwa orang-orang yang berilmu itu sama semua, kayak gitu tuh, yang kayak yang dia kenal. Makanya ya, bukan mereka tidak ada, akan tapi orang bodoh mata mereka tidak mampu untuk membedakan mana orang yang alim, mana orang yang tidak alim, mana orang yang arif, mana orang yang tidak arif, orang yang dekat kepada Allah, orang yang jauh dari Allah. Mereka tidak bisa membedakan satu sama lain. Maka dari sini Al-Imam Al-Haddad mengatakan bahwa semuanya Allah memberikan kemudahan kepada umat dengan apa? Dengan Allah menjadikan setiap ulama sesuai, mereka memiliki lidah sesuai dengan ahlu zaman. Makanya kata beliau, tasanif
والتصانيف تبلغ الأماكن البعيدة وتبقى بعد موت العالم. Dan karangan-karangan yang ditulis oleh orang yang berilmu, ya, itu akan sampai kepada tempat-tempat yang jauh dan manfaatnya akan tetap terasa walaupun orang yang meninggal tersebut sudah meninggal. Ya, walaupun orang alim tersebut sudah meninggal, tapi manfaatnya masih ada. Berapa banyak kam min amwatin kam min ahya'in ahya amwat wa kam min amwatin ahya. Berapa banyak orang yang hidup tapi kayak mati, gitu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Berapa banyak orang sudah mati tapi terasa manfaatnya sampai sekarang. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, orangnya tahun 500 meninggalnya, ya sekitar 1000 tahun, hampir 1000 tahun yang lalu. Tapi manfaatnya sampai sekarang masih bisa dirasakan. Semua di antara kita merasakan kenikmatan. Berapa orang di antara kita yang hatinya sedang susah setelah membaca motivasi-motivasi Al-Imam Al-Ghazali berubah menjadi orang yang semangat. Orangnya meninggal, tapi masih ada. Tapi orang yang masih ada kayak udah meninggal. Wa quburuhum qabla al-quburi quburu. Ya, mereka ini orang-orang yang kayak kita ini, ya. Ya. Hidupnya itu sebelum dikubur kayak kuburan. Hidupnya kayak kuburan, ya nggak ada manfaat sama sekali. Itu yang nggak ada manfaat, apalagi yang ada mudaratnya aja. Ya, keberadaan dia, ya, itu tidak dianggap. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang fatahu ta'lim waqta syababihi, ya nggak sempat untuk ikut belajar, menggali ilmu segala macam, datang ya orang tersebut, kamu takbir 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, anggap aja udah meninggal itu orang. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Untuk dirinya tidak manfaat, apalagi untuk orang lain. Itu yang nggak ada manfaat, apalagi keberadaannya hanya mudarat saja. Mengajak orang kepada keburukan, mengajak orang kepada hal-hal yang tidak baik, mengajarkan kepada keburukan, mengajarkan kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau melakukan keburukan, ya semua di antara kita melakukan keburukan. Tapi mengajak orang lain untuk melakukan keburukan, ini adalah masalah. Melakukan kesalahan, semua di antara kita melakukan kesalahan. Tapi mengajak orang lain untuk melakukan kesalahan, ini adalah masalah yang paling besar. Ingat, sekali lagi, boleh di-share ini kata-kata, melakukan keburukan, kita semua manusia akan melakukan keburukan. Tapi yang dibenci oleh Allah, mengajak orang lain untuk melakukan keburukan. Melakukan kesalahan, kita manusia. Kita akan melakukan kesalahan siapapun di antara kita. Akan tapi hal yang paling dibenci oleh Allah adalah mengajak orang lain untuk melakukan kesalahan. Karena ini akan menjadi jariah terus-menerus. Makanya, foto masih muda sama cowok, atau chat sama cewek sama cowok atau apa segala macam, bermaksiat kepada Allah, dia share sehingga bakalan dicontoh sama orang lain, ya, atau dilihat sama orang lain, kemudian orang lain menganggap wah ini sesuatu yang lumrah saja, biasa saja. Oh, lihat, kamu melakukan hal tersebut itu urusan kamu memang manusia lah, wajar salah, tapi dengan kamu update hal-hal atau menulis sesuatu yang bisa menjadi mudarat kepada orang lain, nah ini yang bahaya. Saya pernah ceritakan sama teman-teman, ya, kalau tidak ada manfaatnya lebih baik tinggalkan, walaupun sesuatu yang bagi kita itu adalah sangatlah baik. Contohnya, saya pernah, ya, melihat ada orang yang menulis tentang masalah khilafiyah. Kemudian saya tanya sama guru saya, Sayyidul Walid Hafizahullah Baharun, kira-kira saya balas apa enggak ini? Saya balas apa enggak? Dan saya tahu ini jawabannya, ya, saya sudah bisa jawab dengan jawaban yang konkret dalilnya, ya, artinya mudah sekali dipatahkan. Maka apa kata beliau? Jangan dibalas, sudah biarin aja, orang kayak gitu paling seminggu hilang, tulisannya seminggu 2 minggu hilang. Tapi karena kamu balas dan orang melihat kamu dan kamu dikenal sama orang, akhirnya dia numpang tenar. Bisa jadi pemikiran yang dia pikirkan diambil sama orang awam yang bodoh, yang tidak bisa membedakan, dan kamu ikut serta di dalam membagikan pemikiran-pemikiran salah tersebut. Jadi kalau kita mikirnya, lihat, kalau kita punya guru enak. Kalau kita ini udah mikirnya, wah saya mau berdakwah nih, mau apa, menjawab sesuatu yang
bagi kita ini adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang penting, dan saya akan mendapatkan pahala dengan tulisan saya, dengan balasan saya. Tapi guru murabbi itu memiliki apa? Memiliki pemahaman yang terkadang kita nggak nyampe. Kata beliau, nggak perlu dibalas. Oh, kan ini saya sudah tahu dalilnya secara konkret, ini benar dan ini terpatahkan pasti. Beliau katakan apa? Kalau misalnya dia nulis ya paling seminggu, 2 minggu hilang tulisannya. Kenapa? Karena nggak dikenal orang. Tapi dengan kamu balas dan kamu dikenal banyak orang, artinya kamu seakan-akan ya ikut serta di dalam membagikan pemikiran dia. Walaupun kamu merasa menang dengan dalil-dalil yang qat'i, dengan hujjah, orang lain, orang awam gak bakalan tahu. Mereka yang mana yang enak aja mereka ikuti. Dan kamu ikut serta di dalam membagikan pemikiran-pemikiran orang tersebut yang salah. Oh, Masya Allah. Dikatakan ya, berarti tidak semua yang benar itu perlu ditulis. Apalagi yang salah. Tidak semua yang benar itu perlu ditulis. Apalagi yang salah. Wah, saya kan ngomong apa adanya. Kata Sayyidul Wahid Habibullah Baharun, beliau katakan, tidak semua ngomong apa adanya itu dibenarkan. Kamu punya teman, mukanya serem, bilang, oh kamu jelek banget ya mukanya. Loh, kan saya nggak bohong, saya jujur apa adanya. Iya, ngomong apa adanya itu ya tidak selama itu. Tapi kan saya jujur, alasannya jujur terus. Saya ngomong apa adanya sesuai dengan perintah Allah. Jangan berdusta, jangan ya kamu ngomong apa adanya itu terkadang ya itu menjadikan dosa besar bagi kamu, apalagi sesuatu yang tidak benar. Ya, fahim tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Rasulullah setiap tahun, setiap tahunnya atau setiap masanya Allah Subhanahu wa taala hadirkan ulama-ulama yang ngepas dengan orang yang hidup pada masa itu. Jadi Allah berikan keilmuan terus-menerus kepada mereka untuk bisa memahami keadaan. Karena agama Islam yaqbalul murunah. Agama Islam itu bisa ngepasin tempat dan waktu. Ya, bukan hanya fokus kepada satu masa atau satu tempat. Di zaman Nabi saja tidak. Atau bagi orang Arab saja tidak. Tapi agama Islam yaqbalul murunah, bisa ngepas ke mana-mana saja. Paham tuh? Rasulullah man an'asha lisanahu haqqan liyu'malu bihi min ba'dihi ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Walaupun sudah di dalam kuburan, Rasulullah SAW, seseorang yang lidahnya digunakan untuk kebenaran, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Bayangkan pahalanya para ulama yang mereka membagikan ya ucapan-ucapan, kata-kata memotivasi kepada orang, membuat orang takwa kepada Allah, membuat orang kembali kepada Allah. Pahalanya terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Walaupun dia sudah dalam kuburan, terus ada. Ya, selagi kata-kata tersebut masih bisa dimanfaatkan. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan wa yanbaghi an ya'taniya ay al-muallim bit-tasnif. Harusnya seorang pengajar, orang yang berilmu itu juga harus memperhatikan, dia harus nulis karangan sesuatu. Tapi ini harus digarisbawahi. Ya, harus digarisbawahi idza ta'ahhala bihi, kalau memang pantas. Kadang-kadang maling pemikiran lebih banyak daripada maling harta. Maling ucapan ini paling banyak daripada maling harta. Dia ngomong nggak pernah, dia bikin status, dia bilang dia yang ngomong. Padahal dia nge-crop ucapan orang lain. Nah, ini maling namanya. Dia tidak memiliki pemikiran tersebut, dia dapatkan dari orang, kemudian dia jadikan satu buku, itu namanya apa? Maling. Contoh kalau kita nulis skripsi, ngambil dari orang lain secara utuh gitu. Kalau misalnya kita copy paste daripada, karena memang kita ngumpulin gitu. Tapi ini enggak, secara utuh dia ambil semua dari orang lain. Itu namanya mencuri. Ya, itu namanya mencuri. Makanya idza ta'ahhala bih. Kalau misalnya dia pantas untuk menulis, ya tulis. Kalau tidak pantas untuk menulis, ya jangan. Ya, kalau misalnya kamu hanya memindahkan jamak tertib, hanya mengumpulkan, merapikan, kasih tahu bahwa kamu ini ngumpulin ucapan-ucapan si fulan
atau mentertibkan kata-kata si fulan. Ya, jangan pernah mengambil, mencuri ya pemikiran orang lain. Jadi harus ta'ahal, harus memang orang tersebut pantas. Dan lihat manfaatnya. Menulis sesuatu yang udah ditulis oleh orang-orang sebelum kita. Guru kita udah pernah nulis, kita tulis juga sesuatu. Alasannya apa? Biar nama pengarangnya aja yang beda. Buat apa? Itu saja kamu sebarkan. Lain kalau misalnya, kalau kamu melihat bahwa ada sesuatu yang harus ditambahkan, karena memang setiap masa itu berbeda-beda caranya ya. Misalnya dulu mungkin bukunya masih hitam putih, misalnya kemudian berubah menjadi dirapikan per bab, kemudian dirubah lagi menjadi ada warnanya biar lebih semangat, kemudian dirubah lagi ada gambar-gambarnya biar lebih menarik bagi sebagian orang, itu nggak masalah. Ya, kita tambahkan sesuai dengan keadaan zaman kita. Tapi kalau misalnya kalau kamu melihat bahwa tidak ada manfaatnya sama sekali, artinya sesuatu yang kamu tulis itu tahsilul hasil, sudah banyak orang yang bikin. Buat apa? Biar ada doang begitu, ada tulisan bahwa kamu itu punya karya ilmiah begitu. Ya, nggak mesti, nggak perlu. Ya, itu namanya tahsilul hasil. Makanya Imam Nawawi mengatakan idza ta'ahhalalah. Kalau misalnya memang dia pantas untuk menulis, ya tulis. Ya, kalau dia pantas untuk menulis, menulis. Kalau tidak pantas, ya sudah. Ya, tidak perlu untuk menulis. Fabihi yattali'u ala haqa'iqil ilm wa daqa'iqihi wa yathbutu ma'ah li'annahu yattarruhu ila kathrati taftish wal mutala'a wa tahqiq wal muraja'a wal ittila'. Kata beliau, karena orang yang dia itu menulis ataupun dia ya membagikan sesuatu daripada ilmu yang dia miliki, apalagi karyanya itu secara ilmiah, mau tidak mau dia murajaah, mau tidak mau dia mencari tahu orang yang mengajar. Makanya guru saya sering mengatakan bahwa orang yang mengajar itu adalah cara tercepat untuk belajar. Ya, mengajar adalah cara tercepat untuk belajar. Mengajar adalah cara tercepat untuk belajar. Dulu saya waktu mondok, kalau ujian itu saya panggil adik kelas saya pura-pura menjelaskan sesuatu kepadanya. Karena itu metode yang lebih cepat bagi saya untuk nempel dibanding saya belajar. Dibanding saya murajaah. Yang paling cepat itu adalah panggil beberapa orang, ya, kemudian jelaskan kepada dia, atau setiap habis belajar. Ya, dulu waktu mondok, setiap habis belajar. Ya, waktu saya mengajar itu lebih banyak dibanding saya waktu belajar. Ya, yang pernah mondok dulu di Darul Habib Sukabumi, saya dulu di sana. Tahu mereka yang pernah mondok, yang pernah dapetin saya di sana. Mereka tahu bahwa waktu saya mengajar itu lebih banyak daripada belajar. Jadi orang-orang yang idhofi, belajar tambahan kepada saya itu banyak sekali. Padahal saya masih belajar. Kenapa? Karena dari semenjak dahulu saya memiliki pemikiran atau didoktrin oleh salah seorang di antara guru. Dan wallahu alam, intinya saya berpikiran bahwa ketika mengajar itu jauh lebih besar pendapatan ilmu saya dibanding ketika saya belajar. Ya, dan ketika saya belajar, saya bukan memahami untuk diri saya sendiri. Tapi saya gimana caranya orang yang saya mau ajarkan paham. Jadi kita pasti betul-betul paham. Ya, karena kita buat disebarin lagi begitu. Beda kalau orang yang hanya mengambil itu hanya untuk dirinya sendiri aja. Ya, dia bakalan apa? Bakalan masuk ke dalam otaknya, kalau dia lupa sudah karena untuk dirinya. Tapi kalau orang yang mengambil untuk diajarkan kepada orang lain, tentu akan menjadikan dia lebih semangat. Maka kata Imam Nawawi, orang yang mengajar atau mengarang satu buku, pasti akan bertambah ilmunya. Karena mau nggak mau dia pasti ngulang atau nyari file atau data atau info tentang apa yang dia ingin tulis. Itu menjadikan dia memiliki pemahaman yang kuat di dalam masalah itu. Contoh, misalnya dia mau mencari tahu hukum kopi. Mau nggak mau dia cari tahu definisi kopi apa. Pertama kali kopi itu adanya di mana. Kemudian beberapa ulama dia cari tahu, ulama yang membolehkan atau ulama yang tidak membolehkan dan alasan apa mereka tidak membolehkan dan lain sebagainya. Pasti akan bertambah ilmunya. Karena apa? Karena dia menulis sesuatu. Makanya Imam Nawawi mengatakan
bahwa ya fabihi yattali'u ala haqa'iqil ilm, dia akan memiliki wawasan yang baru tentang hakikat-hakikat ilmu, wa daqaiqihi, dan sesuatu yang secara mendetail begitu ya, bukan hanya sekedar tahu begitu saja, tapi secara detail dia akan tahu, wa yathbutu ma'ah, dan akan nempel dalam otaknya ya begitu. Li'annahu yattarruhu ila kathrati taftish, mau nggak mau kalau dia mengarang sesuatu dia harus banyak mencari tahu, wal mutala'ah, dan mengulang, wat tahqiq, dan mencari betul-betul melihat secara jelas, secara jeli, membandingkan, muqabalah antara nas yang satu dengan nas yang lain. Ya, wal muraja'ah wal ittila', dan dia bakalan banyak mengulang. Karena orang yang mengarang itu yang pertama kali dia lakukan adalah mengumpulkan data semuanya. Ya, dia mau nulis apa nih? Kopi. Semua tentang kopi dia kumpulkan. Dari perpustakaan misalnya. Dia punya perpustakaan, dia cari tentang kopi semua. Dikumpulkan jadi satu. Setelah itu baru dia pilih-pilih. Yang ini, yang ini. Akhirnya apa? Mau nggak mau dia banyak. Bacanya banyak, pengetahuan yang baru. Faidatun. Wa min fawaid at-tasnif kama qala al-Khatib al-Baghdadi annahu yuthbitu al-hifz. Orang yang mengarang buku atau orang yang menulis satu ilmu atau orang yang menulis di media misalnya, itu akan menguatkan hafalannya. Wa yuzakkil qalb, akan membersihkan hatinya. Wa yashhadu tab', tabiatnya akan berubah menjadi lentur. Wa yujidul bayan, dia akan pintar untuk menjelaskan. Rata-rata orang yang banyak mengarang buku pintar ngomong, ya, pintar ngomong, pintar ngatur susunan kata. Karena apa? Karena dalam buku ya tentu buku itu bukan sekali begitu. Buku itu akan dibaca terus-menerus. Mau nggak mau dia merapikan kata-katanya, sehingga apa? Ketika berucap pun pasti dia bakalan bagus kata-katanya. Karena terbiasa untuk mengatur kata-kata. Wa yuksibu jamilal dzikr. Orang yang mengarang kitab bakalan dipuji sama orang. Wah, ini karangan kitab fulan. Wa jazilal ajr, dan pahalanya akan besar. Ya, wa yukhalliduhu ila akhir dahr, dan namanya akan senantiasa ada sampai akhir masa. Wal aula an yu'tana bima ya'ummu naf'uhu wa taksirul hajatu ilaih. Kata beliau, tapi saya berpesan, kalau memang mau mengarang satu buku, harus diperhatikan ada manfaatnya secara umum atau tidak. Ya, seperti kata-kata kita juga, bukan hanya mengarang satu buku ini, tapi sesuatu yang kita bagikan, ada manfaatnya atau tidak. Apakah banyak orang memerlukan ucapan kita tersebut? Dan yang ketiga, sudah ada belum orang yang menulis? Kalau sudah ada, ya sebarkan saja omongannya. Ya, nggak perlu dibikin kata-kata baru. Ya, udah ada, tinggal kamu sebarkan saja. Ini ucapan orang lain. Ya, tidak boleh menisbatkan sesuatu yang bukan pada diri kita kepada diri kita. Zaman Nabi Musa, ada orang yang berjalan bersama anjing. Kemudian Nabi Musa bertanya, kenapa kamu kalau kemana-mana ini bawa anjing? Apa kata orang tersebut? Wahai Musa, sesungguhnya anjing ini dulunya manusia, teman saya. Ya, umat-umat terdahulu itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala naskh. Allah Subhanahu wa taala rubah bentuk mereka. Ada yang menjadi apa? Anjing, ada yang menjadi apa? Qiradatan khasiin, menjadi kera. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan kalau saya pulang dari rumah saya bercermin, saya melihat Allah rubah atau tidak bentuk saya. Ya, tapi umat Rasulullah SAW Allah jaga. Umat-umat terdahulu banyak yang seperti itu. Ini ada umat Nabi Musa, dia berjalan bawa anjingnya, ditanya sama Nabi Musa, kenapa kamu ini kemana-mana bawa anjing? Kata Nabi Musa. Kata orang tersebut, wahai Musa, ini dulunya sahabat saya, bukan anjing. Loh, kenapa dia Allah rubah menjadi anjing? Dikatakan bahwa karena dia ini, ya, kalau kemana-mana bilang, qala Musa, Musa berkata, walam taqul dzalik, padahal engkau tidak pernah mengatakan itu. Ya, hingga Allah Subhanahu wa taala murka karena dia mengatakan sesuatu yang bukan dikatakan oleh Nabi Musa. Jadi ngarang-ngarang gitu ya. Supaya apa? Supaya dipuji orang. Ya, apalagi yang diharapkan oleh orang sekarang ini, ya, dipuji orang. Banyak like-nya,
banyak yang komen, banyak subscribe-nya, ya, banyak. Itu saja yang diharapkan oleh sebagian orang. Ya, padahal ya itu bagus kalau memang digunakan untuk hal-hal yang positif. Tapi kalau dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya tidak akan pernah baik. Walaupun itu kebaikan. Dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya tidak akan baik. Maka kita sering mendengar bahwa sesungguhnya berwudu dengan air yang najisnya tidak akan pernah suci. Ya, walaupun niatnya untuk melakukan kebaikan. Afad al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi. Ini ada Al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, ini pengarang Aqdul Yawaqit al-Jauhariyah. Ini ulama besar. Ya, kita punya sanad kepada beliau ya, dari guru-guru kita. Ya, di antaranya Al-Marhum Al-Faqih Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Habsyi. Beliau meninggal usianya kurang lebih 120 tahun. Di kota Seun, Hadramut. Saya pernah mengambil ijazah dari beliau langsung kepada Al-Habib Idrus bin Umar. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini di antara ya, gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi punya murid di antaranya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri punya murid di antaranya Al-Habib Muhammad bin Hafidh atau Al-Habib Abdullah Mahfudz Al-Haddad. Habib Abdullah Mahfudz Al-Haddad punya murid guru kita Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau mengatakan, inna min haqqi syuyukh 'ala al-muridin hifdhu 'ulumihim wa fawaidihim. Dan di antara hak seorang guru, kita punya guru, ini hak guru apa sih? Karena kita sering haknya murid harus dilayani, harus diajarkan, harus. Haknya guru apa sih? Kirimin minyak goreng atau kirimin telur, ya. Tidak. Haknya guru adalah daripada sang murid adalah hifdhu 'ulumihim wa fawaidihim. Menjaga ilmu-ilmu mereka dan faedah-faedah yang diberikan, dijaga. Wa iblaghaha ila man ba'dahum. Dan menyampaikannya kepada orang lain. Itu haknya guru. Guru punya hak kepada muridnya untuk diambil ilmunya, kemudian dimanfaatkan ilmunya, dijaga ilmunya, faedah-faedah yang diberikan dijaga, kemudian disampaikan kepada orang lain. Agar orang lain juga mendapatkan manfaat. Wa yakthura bi ujuri man istafada biha ajruhum. Dan pahalanya akan semakin banyak selagi banyaknya orang yang mendapatkan manfaat dari kata-kata tersebut. Wa yahya biha dzikruhum. Orang tersebut, guru tersebut akan senantiasa dikenang. Ya, walaupun sudah meninggal, namanya akan senantiasa hidup. Lianna kulla muhtadin wa 'amilin ila yaumil qiyamah yahsul lahu ajr. Karena orang yang mengajar, orang memberikan hidayah, dan orang yang beramal itu akan sampai hari kiamat akan mendapatkan pahala. Wa yatajaddadu li syaikhihi mislu dzalik. Dengan keberadaan murid yang seperti itu, maka sang guru akan mendapatkan hal tersebut. Wa li syaikhihi mislah. Dan gurunya itu kepada gurunya begitu juga. Terus menerus. Nah, artinya seorang murid menyebarkan ilmu gurunya. Dia bukan hanya berbakti kepada guru, tapi kepada guru dari gurunya. Guru daripada gurunya, guru dari gurunya, sampai pada Rasulullah. Kenapa? Karena terus-menerus ini semuanya bersambung, pahalanya terus-menerus tidak pernah habis. Ya, syekhnya mendapatkan pahala tersebut. Guru dari gurunya mendapatkan dua kali pahala tersebut. Guru dari gurunya lagi mendapatkan 4. Guru daripada gurunya lagi mendapatkan 8. Terus-menerus. Ya, akan berlipat-lipat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa tahu sekarang, kalau misalnya saya punya guru mendapatkan pahala 2, gurunya lagi mendapatkan pahala 4, gurunya lagi mendapatkan pahala 8. Bayangkan pahalanya salafus saleh. Makanya salaf nggak bakalan pernah bisa sama dengan kita. Karena pahala mereka membagikan terus-menerus berlipat-lipat. Selagi diamalkan oleh si fulan. Ini ucapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Imam Syafi'i atau Imam Maliki atau Imam Ahmad. Pahala mereka begitu banyak? Nggak kehitung. Kenapa? Karena setiap kita punya guru pahala sama seperti kita, kemudian gurunya lagi, guru kita mendapatkan double pahala, gurunya lagi, double dari gurunya, kemudian double terus menerus. Ya, dan sekarang kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW tidak ada duanya di dalam pahala, karena beliaulah hakikat pendakwah yang mengajarkan kepada kita akan kebaikan. Pahala beliau, bayangkan. Ya, bayangkan pahala Rasulullah SAW. Kalau kita terkadang membaca subhanallah aja kita merasa diri kita soleh.
Kalau kita sholat aja kita merasa diri kita alhamdulillah soleh. Alhamdulillah orang yang dekat kepada Allah. Bayangkan orang yang mengajarkan kepadamu. Bayangkan orang yang mengajarkan kepada orang yang mengajarkan. Bayangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak pahala yang beliau dapatkan. Ya, kita dalam doa kita wa atihil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Ya, ini kita tahu. Tanbih. Qala al-Imam an-Nawawi yanbaghi an yakuna i'tina'uhu ay al-alim al-muallif min at-tasnif bima lam yusbaq ilayhi akthar. Harusnya orang yang berilmu dia mengarang sesuatu yang tidak pernah dikarang oleh orang sebelumnya, atau dengan metode atau cara yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Itu yang harus diperhatikan, bukan mengadakan sesuatu yang sudah ada, ya dengan penamaan yang beda. Misalnya kopi hitam, nih ayo kopi hitam kita bikin. Di tetangganya sebelah bikin juga kedai, bikin kopi hitam juga, cuma namanya itu berubah menjadi americano. Sama aja, cuma namanya doang berubah gitu. Harusnya dia rubah sedikit begitu, ya. Dia rapikan sedikit ya, cara pembuatannya misalnya, atau ditambah dengan sesuatu sehingga apa? Menjadikan tempat dia menjadi bakalan keren, karena ujung-ujungnya bakalan ketahuan juga, wah ini apa bedanya ini kopi hitam sama americano. Ya, kapal api sama americano nggak ada bedanya. Ya, karena rasanya sama aja, cuma namanya aja yang beda. Tapi terkadang dengan nama beda jadi mahal. Ya, singkong bisa 2.000 ya, tapi kalau sudah misalnya namanya jadi di mall besar namanya potato atau apa begitu, harganya jadi 25.000, kan berubah. Ya, karena penamaan terkadang ngaruh banget. Wal muradu bihadza alla yakuna hunaka musannafun yughni 'an musannafihi fi jami' asalibihi fa in aghna 'an ba'dhiha falyusannaf min jinsihi ma yazidu ziyadatin yahtafalu biha. Nah, seperti yang saya katakan tadi gitu. Harusnya jangan ada sesuatu yang sudah dikarang, pernah dikarang terus dikarang lagi, buat apa? Atau kalaupun keserupaan ada yang sama, ya tambahkan dengan sesuatu yang kamu ingin sampaikan yang belum disampaikan oleh pengarang sebelumnya. Paham tuh? Ya, agar karangannya tersebut mendapatkan manfaat dan bisa diperlukan ketika ingin digunakan. Al-faslu tsalits fi hurmati man'il ilm wa kitmanihi. Ya, haram kita kita menyimpan ilmu dan tidak mau disebarkan, hukumnya haram. Ini kita akan bahas di bulan yang akan datang insyaallah. Silahkan Bos Anas. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, berikut tadi kajian yang disampaikan oleh Habib Ali Artaf. Dan saatnya kita bisa melakukan tanya jawab ya Habib ya. Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, persilakan menyampaikan melalui kolom chat. Saat ini sudah ada satu pertanyaan yang sampai ke kami di sini. Habib, pertanyaannya yang pertama yaitu, Habib, apa yang harus kita niatkan saat berkhidmat untuk menulis dalam hikmah ilmu-ilmu dari guru kita atau kajian-kajian yang kita posting di media itu, Habib? Bagaimana? Ulangi dikit. Apa yang harus kita niatkan saat kita berkhidmat mau menuliskan kalam hikmah dari guru-guru kita, atau kita hendak menyebarkannya atau mempostingkannya di media-media tertentu, Habib? Niatkan manfaat saja, niatkan manfaat. Karena kita kadang-kadang nggak tahu, seperti yang saya pernah ceritakan dan sempat viral juga. Ada orang yang datang kepada saya dan mengatakan bahwa saya sudah sejak lama hijrah dekat kepada Allah. Saya tanya kenapa? Karena ada satu instastory yang saya bagikan dan saya pun lupa apa yang saya tulis. Ya, niatkan manfaat saja. Kadang-kadang kita nggak tahu tulisan mana yang bisa merubah orang-orang. Kadang-kadang ngena aja begitu. Kadang-kadang kita bagi satu video, wah ini tepat banget nih, saya sedang merasakan hal seperti ini begitu. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu. Ya, padahal kita ini dalam keadaan nggak benar-benar ngerasain gitu. Nasihat kadang-kadang tentang suudzon. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, Habib memang lagi begini, atau Ustadz sedang begini. Enggak. Ini kita membagikan sesuatu bukan yang sedang kita rasakan. Tapi terkadang membagikan saja begitu. Jangan nyari momen begitu. Kadang-kadang sebagian orang nyari momen. Dia lagi sumpah, dia cari kata-kata sesuai dengan sumpah. Dia lagi begini, dia cari kata-kata sesuai dengan. Enggak.
Kadang-kadang justru yang tidak ngepas itu kadang-kadang malah jadi ngepas. Ya, justru malah jadi enggak. Jadi niatkan saja manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah Allah berikan kebaikan. Baik, Habib, terima kasih. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab tadi ya. Jadi diniatkan bisa memberikan manfaat aja buat yang lain. Gitu. Baik, Habib, ada lagi pertanyaan kedua yang dari Wahyu Mania. Bagaimana kita bisa tahu bahwasanya ilmu yang kita dapatkan dari guru kita itu berkah untuk kita, Habib? Kalau mudah untuk diamalkan, insya Allah berkah. Kalau semakin sulit untuk diamalkan, berarti ilmunya tersebut tidak berkah. Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmunya dan bertambah ketakwaannya kepada Allah, bertambah hidayatnya kepada Allah, bertambah kedekatannya kepada Allah, itu artinya betul-betul dia bertambah. Tapi kalau misalnya itu semua tidak ada, tidaklah bertambah baginya kecuali tambah jauh dari Allah. Baik, Habib. Pertanyaan terakhir. Siap. 15 menit lagi buka nih. Di sana masih lama buka ya? Iya. Iya, Habib, masih lama. Pengennya sahur versi sini, bukannya versi Indonesia. Ya? Masya Allah. Baik, ini pertanyaan terakhir, sahabat sekalian. Saya kira Habib ada ini berkaitan mungkin ada yang mengkaitkan dengan ketergesa-gesaan. Jadi saya rangkum aja pertanyaannya agak panjang. Jadi ada yang pernah menyampaikan bahwa jangan tergesa-gesa mengajarkan atau menyampaikan ilmu yang telah kita peroleh. Apakah ada apa namanya ya? Ada opini mengenai ini, Habib? Iya. Seseorang ketika dia membagikan sesuatu, dia harus jelas yakin bahwa sesungguhnya ini bisa nggak dimanfaatkan olehnya, ataupun dia meyakini bahwa sesungguhnya ini betul-betul bisa ada manfaat atau tidak. Seperti yang saya katakan tadi, membagikan sesuatu niatkan manfaat. Jadi lihat dulu ini manfaat atau tidak. Karena terkadang dengan ketergesa-gesaan kita, kadang-kadang misalnya dia terbiasa mengambil kata-kata gurunya kemudian langsung diserahkan, di-share. Padahal gurunya itu terkadang dia membagikan status, misalnya status yang dibagikan oleh gurunya misalnya semuanya apa kabar, saya ngomong kayak begitu, langsung di screenshot kemudian dibagikan. Kadang-kadang orang kan nggak mikir, wah apa yang datang dari guru saya pasti betul, ya. Padahal yang dibagikan itu, ini namanya ketergesa-gesaan di dalam kebaikan. Maksud dari saya apa? Maksud saya adalah lihat dulu apa ucapannya, lihat dulu kira-kira kamu bisa mengamalkannya atau tidak. Lihat dulu apakah ini kalau saya bagikan ini akan lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Kalau mendengar kajian kita dari awal akan tahu bahwa sesungguhnya tadi banyak sekali begitu syarat untuk sebelum membagikan sesuatu. Lihat dulu ada manfaatnya atau tidak. Kalaupun ada manfaatnya, lihat dulu ada mudaratnya atau tidak. Membagikan sesuatu di hadapan orang yang sedang, misalnya ada orang yang sedang murka, sedang marah, diajak, bang, ayo bang kita sholat bang. Lu nggak tahu, gue lagi marah nih, misalnya begitu. Justru malah orang tersebut malah akan menjauhi agama gara-gara kamu. Gitu. Sekalianlah malu, sekalian ditinggalkan olehnya. Jadi kalau kita ikut dari awal kita akan tahu bahwa sesungguhnya di antara syarat-syaratnya adalah lihat apakah ada manfaat atau tidak. Kemudian lihat apakah manfaatnya ada mudarat atau tidak. Kemudian timbang manfaatnya lebih besar dari mudaratnya atau tidak. Kemudian lihat kalau misalnya wajar untuk disampaikan, sampaikan. Kalau tidak, tinggalkan. Ya, makanya banyak-banyak cari yang sesuatu yang bisa diterima oleh banyak orang. Kalau banyak orang bisa menerima, itu lebih baik untuk disebarkan. Wallahu a'lam. Karena keterburu-buruan datangnya dari syaitan. Terburu-buru dalam segala hal itu datangnya dari syaitan. Tidak ada baik-baiknya. Bahkan Rasulullah kalau jalan sholat Jumat dari rumah ke masjid, Rasulullah jalannya santai. Supaya apa? Supaya sholatnya bisa santai. Ini enggak buru-buru nyampe di sana, enggak bakalan khusyuk. Jadi dari awalnya, Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau berwudu itu berjam-jam sampai mukanya warnanya sampai kuning. Ditanya sama orang, Syekh, katanya kenapa kamu kalau wudu ini lama banget bersih-bersihnya? Apa kata beliau?
atadri baina yaday man sa'aqum? Kamu tahu atau tidak saya ini mau menghadap siapa? Ya, jalan perlahan sampai di masjid. Makanya nggak ada apa namanya, nggak ada keterburu-buruan. Rasulullah SAW doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamshaya hadza ilaika fa inni lam akhruj ashran wala batran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik. Ya Muhammad, kalau jalan ke masjid atau ke tempat-tempat yang baik, cari jalan yang paling jauh. Tapi pulangnya cari jalan yang cepat. Ya, cari jalan yang cepat. Kadang orang ngiranya jalan yang jauh juga capek. Ya, pulangnya jalan yang cepat. Kalau pergi jalan kaki misalnya, Rasulullah jalan kaki, pulangnya naik kendaraan. Ya kita nggak apa-apa. Perginya jalan, pulangnya naik kendaraan. Jangan jalan juga capek. Ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Habib. Terima kasih kesempatannya ini menjelang maghrib, buka di sana. Mudah-mudahan kita juga bagian barokahnya. Ini menjelang akhir Ramadan, Habib. Kami mohon bisa memimpin doa sebelum kita tutup bersama-sama. Terima kasih Habib. Habib Hussein. Amin. Ya Allah, ya Rabb. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syahrul Mubarak ini Habib Ali. Waalaikumsalam. Ya Allah, afwan ini sudah sampai akhir Ramadan. Baru sempat menyampaikan. Insyaallah ini mewakili juga dari teman-teman PCNU Jerman. Dan mohon maaf agak terlambat hari ini karena kebetulan hari ini kedatangan tamu Ketua Tanfiziyah PCNU Jerman datang ke rumah kami, kebetulan ada kegiatan di Berlin dan beliau minta maaf belum bisa hadir dan mengirim salam khususnya pada Habib Ali. Dan insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa du'aiha wa afiyatil abdaniha wa shifaiha wa nuril absariha wa diha wa ala alihi wa sallam. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة حجتنا على حياته وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بكل حال ولكم صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan Habib Ali, kalau boleh ada satu permohonan untuk memohon doa dari keluarga kami, kebetulan Halati, kakak dari ibunda kami, Haleh Maryam binti Alwi Al-Kaf di Cirebon, baru saja berpulang ke rahmatullah kemari. Mohon doanya insyaallah. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها ووسع مدخلها اللهم ادخل في قبرها الروح والريحان والفسا والرضوان والبشارة والامان في رفيع الجنان مع سيد ولد عدنان وعلى كل من صار الى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم بارك الله فيكم ما شاء الله فيكم. الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله. Jadi Anas, Habib Hussein, jazakumullah khair. Terima kasih Habib. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.